Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnia Dina Kakak, NIM 2402020009. Saya kuliah di Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan dari mata kuliah Manajemen Manajerial tentang penaksiran fungsi permintaan. Jadi, saksikan video ini. Jadi, yang pertama itu ada konsep fungsi permintaan, yaitu konsep permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah bentuk umum, QD sama dengan A minus BP, di mana QD yang disebut dengan jumlah permintaan, P yang disebut dengan harga. Yang kedua, faktor lainnya yaitu pendapatan harga barang terkait selera konsumen. Jadi contohnya itu, jika kita menjual harga tiket bioskop, jika harganya naik dari 40.000 menjadi 60.000, kemungkinan besar jumlah orang yang menonton bioskop akan berkurang. Jadi soal yang kedua adalah metode penaksiran fungsi permintaan. Yang pertama, regresi, yaitu digunakan untuk melihat hubungan antara variabel harga, pendapatan, permintaan. Jadi contohnya itu, jika sebuah perusahaan ingin mengetahui bagaimana harga produk dan pendapatan konsumen mengaruhi penjualan produk mereka, maka mereka akan mengumpulkan data penjualan atau harga produk dan mendapatkan konsumen selama beberapa periode waktu yang akan datang. Yang kedua, ada model least square, yaitu meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Jadi contohnya itu dalam contoh regresi di atas tadi, model least square digunakan untuk menemukan garis regresi yang paling sesuai dengan data penjualan atau harga pendapatan. Selanjutnya nomor 3 yaitu data historis dan data survei, di mana data historis itu adalah data permintaan masa lalu, penjualan, harga, pendapat untuk memprediksi masa depan. Jadi contohnya itu data penjualan es krim selama 5 tahun terakhir digunakan untuk memprediksi penjualan es krim di musim panas yang tahun akan datang. Yang kedua yaitu data survei, data primer yang diperoleh melalui kuesioner atau observasi langsung. Contohnya itu, survei kepuasan pelanggan terhadap suatu produk yang dilakukan untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya nomor 4 yaitu uji validitas dan reliabilitas model permintaan. Yang pertama yaitu uji validitas, mengecek apakah model pengukuran apa yang seharusnya diukur yaitu uji T, uji F, R pangkat 2. Contohnya yaitu sebuah kuesioner dirancang untuk mengukur tingkat depresi seseorang. Uji validitas memastikan bahwa kuesioner tersebut benar-benar mengukur depresi, bukan kecemasan atau stres. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, yaitu memastikan konsisten model dalam berbagai kondisi. Jadi contohnya itu, jika kita memastikan sebuah timbangan berat badan digunakan berulang kali untuk mengukur berat badan kita, uji reliabilitas memastikan bahwa timbangan tersebut memberikan hasil yang konsisten setiap kali digunakan. Jadi contoh dari uji asumsi klasik itu, dalam analisis regresi, uji asumsi klasik memastikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan agar hasil analisis dapat diandalkan. Selanjutnya nomor 5 yaitu studi kasus penaksiran permintaan dalam bisnis.
contoh, sebuah perusahaan makanan cepat saji mengestimasi permintaan berdasarkan harga dan pendapatan konsumen. Yang kedua yaitu menggunakan data penjual 3 tahun terakhir dan survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu model regresi membantu menentukan kebijakan harga optimal. Jadi, penaksiran permintaan itu adalah proses memperkirakan jumlah produk atau layanan yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Jadi contohnya itu sebuah perusahaan makanan cepat saji mengestimasi permintaan berdasarkan harga dan pendapatan konsumen. Jadi mereka akan menggunakan data atau penjualan 3 tahun terakhir dan survei kepuasan pelanggan. Model regresi membantu menentukan dengan harga optimal. Oke, sampai di sini saja pemaparan materi saya tentang penaksiran fungsi permintaan. Mungkin jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.